Oke, sambil santai kita ngomong tentang Omnibus Law. Tapi saya dari sisi lainnya, dari sisi reformasi regulasi. Saya pikir selama ini kita ngomongin terus ya dari tahun ke tahun, dari repelita ke repelita, RPJM ke RPJM, itu terus ngomongin tumpang tindih peraturan, kemudian inkonsistensi antara peraturan pusat dan daerah, antar peraturan pusat juga tabrakan, dari kementerian ini sama kementerian ini tabrakan gitu ya. Belum lagi nanti ada peraturan bupati, peraturan gubernur dan lain-lain. Sebagai info, 43.000 undang-undang terdeteksi, bukan undang-undang, peraturan perundang-undangan se-Indonesia pada tahun 2016. Ini masalah buat pertumbuhan ekonomi, terutama untuk investasi. Orang mana mau masuk ke suatu negara dengan peraturan perundang-undangan begitu berbelit-belit. Dia mau bikin jalan tol, dia harus pembebasan lahan, pajaknya gimana, nanti urusan sama masyarakat tempat gimana. Ini masalah. Sedangkan kita mau merubah undang-undang itu susahnya minta ampun. Produktivitas DPR selama ini nggak pernah lebih dari 100 dalam 1 tahun. Bayangkan. Pada tahun 2009 sampai 2014 aja itu cuma 126 undang-undang. 5 tahun. 5 tahun selanjutnya 2014 sampai 2019 hanya 91 undang-undang. Nah, Omnibus Law on the other hand ngomongin tentang 79 peraturan perundang-undangan dalam level undang-undang yang turunannya dari mulai peraturan pemerintah, peraturan menterinya dan sebagainya itu dianggap bisa menghambat investasi, dan atau kalau misalnya diubah atau ditambah itu bisa menambah atau menarik investor untuk bisa datang ke sini. Dan investasi itu jangan dibayangin cuman infrastruktur aja. Kayak gitu. Kita tanam sawit itu lahan dibuka perlu modal. Bikin hotel perlu modal. Mau ngerjain pabrik apalagi. Ya, pabrik paling banyak tuh industri, investasi paling banyak industri. Mau tani juga kayak gitu. Kita perlu investasi dalam negeri maupun luar negeri. Jangan dikira orang kita sendiri safe menginvestasikan uangnya di sini. Karena kebanyakan kita banyak juga yang main di Vietnam, banyak nyimpen duit di Singapura. Karena apa? Gak pasti. Bisnis di sini gak pasti. Hukumnya, perundang-undangnya terlalu jelimet, terlalu banyak, gemuk, obesitas kalau misalnya istilahnya PSHK, obesitas regulasi. Nah, Omnibus Law berusaha mengatasinya dari satu subjek gitu. Penciptaan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja itu harus dari mana? Dari investasi. Efeknya ke lapangan kerja, trickle down efeknya UMKM berkembang dan sebagainya. Oke. Nih, saya kasih data satu lagi. Ketika kita bicara tentang produktivitas DPR, ya, tahun 2007 sampai 2011 tuh rata-rata sekitar 40-50. Itu pun termasuk itu setahun ya, termasuk APBN, undang-undang APBN, perubahan APBN, undang-undang ratifikasi ya, konvensi internasional dan sebagainya. Oke. Ini masalah. Nah, Omnibus Law 79 undang-undang pada satu ketika ya langsung diubah, ada yang ditambah pasal-pasalnya, ada yang dihapus, ada yang diganti. Tapi itu dilakukan dalam satu kali masa persidangan. Artinya satu kali jalan berapa undang-undang itu diubah. Tentunya persiapannya nggak mendadak begitu dong. Emang gunung tangkuban perahu nggak bisa kayak gitu. Itu panjang. Nah, ini presiden bagus karena apa?
nanti kita ngomongin tentang satu subjek itu bisa mulai lagi merapihkan, mensinkronisasikan undang-undang melalui satu kali jalan. Dan ini berlaku bukan hanya di tingkat undang-undang aja, nanti level PP kayak gitu, level perpres kayak gitu, dan seterusnya. Ini harmonisasi perundang-undangan bisa berjalan secara natural melalui Omnibus Law ini. Nanti bisa ditiru, diadopsi sampai ke level misalnya peraturan wali kota, antar peraturan wali kota dengan gubernur, bupati dengan atasnya. Ini yang dicari. Oke. Satu lagi mungkin masukan buat nanti BPHN yang akan melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Jadi selama ini kan banyak banget nih, bagus banget sebenarnya BPHN udah bisa bikin banyak peraturan, analisis peraturan perundang-undangan. Tapi ketika itu jadi rekomendasi, terus gimana, siapa yang melakukannya, dan itu ditunjukkan kan. Nah, ini TikTok sama Bappenas ini bagus banget kalau misalnya disinkronisasikan dengan perencanaan pembangunan, lalu buatlah naskah akademik Omnibus Law tentang apa gitu ya, misalnya prioritas pembangunannya Indonesia menjadi juara Olimpiade gitu. Nah, ayo semuanya yang peraturan perundang-undangan yang bisa mendukung sana, ya udah diberesin aja dalam satu kali sidang untuk undang-undang. Artinya masa persidangan untuk suatu undang-undang omnibus ya. Nah, itu barangkali jangan lupa subscribe ya.